Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya ibadah dan nikmat-nikmat yang lainnya yang bisa kita rasakan, yang harus kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat mata hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang perbedaan antara israf dan tabdzir, atau sering kita katakan mubadzir. Israf diambil dari kata asrofa yusrifu israfan. Israf sebuah masdar yang diambil dari asrofa yusrifu israfan, atau dibentuk dari wazan af'ala yuf'ilu if'alan, yang artinya berlebih-lebihan. Kemudian tabdzir diambil dari kata zabbaro yuzabbiru tabdziron, yang artinya sama, berlebih-lebihan. Dan kata tabdzir ini di wazannya adalah dari fa'ala. Wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, zabbaro yuzabbiru tabdziran, yang artinya sama, yaitu berlebih-lebihan. Oleh sebab itu dikatakan dalam Al-Quran tentang israf dan mubadzir, dalam surat Al-Isra ayat 31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu wa innahu la yuhibbul musrifin. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kata israf di sini digunakan untuk makan, minum. Oleh Allah digunakan dengan kata makan dan minum. Oleh sebab itu dikatakan oleh Ibnu Abidin, beliau memberikan ta'rif atau pengertian tentang israf, yaitu israf adalah sarfu syai'in fima yambagi zaidan ala ma yambagi. Jadi menggunakan harta kepada sesuatu yang dibenarkan, akan tetapi melebihi dari pada sesuatu yang dibenarkan itu. Seperti kita makan, ya, tadi yang dikatakan dalam firman Allah makan. Ketika kita makan, akan tetapi kita berlebihan dalam makan, misalkan kita beli, misalkan cukup dengan satu orang itu satu piring misalkan, akan tapi kita membelinya dua misalkan, sehingga tidak dihabiskan, itu artinya israf. Nah, kemudian beliau juga memberikan ta'rif, pengertian juga tentang tabdzir, yaitu sarfu syai'in fima la yambagi. Jadi menggunakan harta kepada sesuatu yang tidak dibenarkan, atau dalam arti haram, dalam sesuatu yang haram. Seperti seseorang memiliki uang yang banyak, memiliki harta yang banyak, kemudian dia membeli minuman seperti khamr atau yang lainnya, obat-obatan yang bisa memabukkan, itu adalah sesuatu yang haram, maka itu dinamakan dengan mubadzir. Jadi kalau israf itu digunakan untuk yang halal, yang mubah, akan tetapi melebihi dari batas yang dibenarkan. Akan tetapi kalau tabdzir, mubadzir itu menggunakan sesuatu atau menggunakan harta kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka perbuatan israf, perbuatan tabdzir ini dilarang oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Sebagaimana tadi ketika Allah mengatakan, makanlah dan minumlah, jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kemudian dalil tentang tabdzir, yakni ada dalam Al-Quran, yakni dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura.
Jadi sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir atau berboros-boros kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia adalah sahabat-sahabatnya setan. Dan setan, sesungguhnya setan itu sangat kufur terhadap Tuhannya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan atau kemampuan untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tabdzir ini. Karena ketika seseorang sudah melakukan hal ini tabdzir, maka dia akan eh, tidak bisa mempedulikan orang lain. Dia kehidupan mereka tidak akan merasa cukup karena perbuatan yang tercela ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajarannya dan Allah menjauhkan dari sifat israf dan tabdzir ini. Eh, Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat mata hati, seperti biasa ya, di sini akan dibangun, ya, akan dibangun sebuah pesantren. Barangkali ada di antara sahabat mata hati yang ingin menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan bisa kirim melalui rekening di bawah ini, BSI. Kemudian ada juga Bank Mandiri. Kemudian ada juga scan kris ya. Dan kalau ingin langsung datang ke sekretariat, tinggal datang ke alamat yang di bawah ini. Ya, sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.